Hello everyone and welcome back to the podcast. Perkenalkan, my name is Taufik Akbar. I'm studying in ITB Indonesia. Today we are talking about a serious topic, professional ethics and the rise of scam frauds on social media. Let's dive right in. Kali ini kita kedatangan narasumber dari mahasiswa ITB juga ya, yang dia kebetulan jurusan rekayasa perangkat lunak. Mungkin dia mengetahui tentang kedalaman tentang phishing atau scamming yang beredar di media sosial sekarang ini. Langsung saja kita panggil Yuda. Halo Yuda. Halo Yuda. What are you growing? Good. Jadi gimana? Perkenalkan dulu lah ke penonton kita hari ini. Oke, baik. My name is Yuda, studying is ITBI Indonesia Tandem. Oke. Jadi gimana? Jadi gimana perjalanan hari ini ke lokasi studio kita ini yang lumayan lah bisa dibilang. Tadi saya kemarin perjalanan cukup menurut saya sulit lah ya, karena macet, terus cuaca ini tidak menentu kadang. Katanya kamu berangkat dari Kuala Namu ya, dari Medan ya? Iya guys, kebetulan saya tadi dari sana baru mesempatkan waktu datang ke podcast ini untuk memberikan sedikit masukan tentang topik kita yang mau kita bahas ini, tentang apa? Tentang scamming yang beredar di media sosial. Iya, itu media dia. sosial. Jadi kan sekarang ini banyak kali beredar scamming di medsos, di Facebook, di Instagram, di mana-mana lah. Jadi dengan maraknya ini kita akan membahas ini sebisa mungkin lah yang kamu ketahui ya. Oke, baik. Nah ini ada kopi nih, kau minumlah dulu kopi. Terima kasih, aduh yang repotkan. Jadi kita mulai dari mana nih pembahasannya? Minum dulu. Kan katanya saya membaca berita di detik.com, Genji ini disebut 3 kali lebih mungkin tertipu scam dibanding generasi lainnya. Kenapa kok bisa gitu? Iya, betul itu topik. Kenapa misalnya Genji itu bisa 3 kali lebih mudah tertipu? Kalau apa dia nih, Genji ini dia sekarang ini sangat-sangat kecanduan tentang judol. Iya, jadi mereka tuh sangat mudah mengakses link-link phishing itu. Jadi disitulah nanti rekening mereka dibobol dan lain-lain. Yang kedua, Genji ini sangat mudah tergiur yang namanya itu diskon Shopee, tahu tidak? Atau gift itu kan. Ya. Itu bisa sangat-sangat merugikan gitu. Jadi pihak scammer itu kadang juga masuk di platform-platform seperti itu. Dan yang ketiga itu dari sosial media, dari kadang kan dari WA, dari segala macam akses media lah, sosial media. Kan kita tahu juga nih data dari baca dari detik.com juga kan, Polda Metro Jaya mencatat 2.500 lebih laporan terkait kejahatan siber, itu diantaranya kejahatan phishing itu, dan kerugiannya mencapai sekitar 24,3 miliar sejak Januari hingga Agustus 2025 ini saja. Jadi gimana lah kita sebagai Genji untuk tidak terjerumus ke penipuan phishing atau scam yang beredar di media sosial nih? Baik, itu pertanyaan yang sangat bagus menurut saya. Gimana kita cara menghindari phishing itu? Kalau kita jangan asal percaya membagi nomor nik kita. Betul. Terus apalagi ada yang beredar itu pakai indera mata tuh ya, foto mata tuh kita dapat duit ya. Iya. Ada juga tuh, saya baca juga. Jangan pernah percaya hal-hal seperti itu, atau membagikan nomor kontak WA kita ke orang lain yang kita tidak kenal, atau mengisi platform-platform yang kurang jelas, yang kita ngisi itu dikasih sekian. Jangan pernah percaya itu bisa kita dijual data kita ke pihak sana, pihak asing ya. Iya. Dengar juga dari video TikTok katanya scamming ini dia banyak merujuk ke orang-orang yang baik dan kesepian. Apakah betul menurut
kamu udah kesepian dalam arti dia nggak ada yang ini baik itu kebaikan dia mau aja ditipu. Iya Menurutmu benar. gimana? Karena saya tadi Emang pagi lah ada scammer ini dia memiliki banyak target. Satu, Target, ya. orang tua yang tidak mengerti sosial Ya, media itu betul. tidak memungkinkan sekali. Ya. Yang kedua, orang yang tidak enakan atau baik kita bilang tadi. ya itu yang saya bilang tadi. Terus yang ketiga ini orang kesepian. Hmm. Kenapa mereka ini bisa kena scammer? Yang pertama, orang tua. Yang saya jawab dahulu ya. Ya. Orang tua ini dia tidak mengerti tentang update-nya teknologi sekarang. Misalnya sekarang ini udah kok Gen Z ini udah dibilang udah ngerti lah, udah paham. Ya. Tapi orang tua tidak gini lah. Iya betul. Ada nomor asing yang tidak dikenal menelpon orang tua bilang kalau anaknya masuk penjara atau ini. Iya, betul. Jadi orang tua yang di rumah itu panik dan pemikirannya tidak jernih. Nah, jadi di situ bisa dikuras uang dia. Ya. Nah, yang kedua ini orang kebaikan, orang baik. Jadi ada nanti di suatu buat video kesusahan segala macam, nanti dikasih link donasi. Dia mengirim uang ke situ terus. Sampai habis ya. Sampai habis hartanya dikuras gitu. Ya. Yang ketiga ini kesepian. Kenapa kesepian? Dia mencari teman di platform sosial media. Bagi yang tidak mempunyai pasangan ya. Ya baik betul Itu bahaya sekali itu. Ya benar. Jadi yang tidak memiliki pasangan ini kan dia mendapat kenalan perempuan gitu kan. Jadi udah lengket orang itu dan erat hubungan mereka, di situ dikuras itunya uangnya. Terus pun saya dengar pun sekarang ini di teknologi scam di Kamboja ini sangat-sangat canggih topik. Karena dia kalau kita VC itu kan, walaupun kita pria, muka yang ditampilkan itu dia pihak perempuan dan Asli, suara walaupun aslinya itu pria. Padahal itu AI sebetulnya. Iya benar. Makanya teknologi yang canggih ini ada menguntungkan, ada juga merugikan. Iya betul. Jadi seperti itulah. Jadi apa selanjutnya yang ingin kamu sampaikan? Jadi saya di sini akan lebih adalah teman saya yang pernah bekerja di Kamboja kebetulan. Jadi kita ini menghubungi dia lah ya teman-teman untuk mungkin lebih detail menjelaskannya daripada saya. Gimana sih cara kerja sistem scammer itu gitu. Gimana sih cara mereka menipu kita semua yang ada di sini. Nanti kita hubungi aja dia ya. Oke. Baik, kita sudah terhubung dengan rekan kita yang berada di Kamboja dengan Tommy Taskil. Gimana Tom, sehat? Assalamualaikum everyone, my name is Tommy Taskil. Jadi gimana Tom cara kerja pekerjaan yang kau lakukan atau scamming terhadap masyarakat Indonesia itu cara kerjanya gimana sehingga banyak masyarakat Indonesia yang tertipu? Apakah dengan kamu menyamar jadi perempuan atau gimana? Coba ceritakan lebih detail ya Tom. Tommy Taskil. My first is making this video is to inform you about how scammer works. Since I was in Cambodia, I will example how scammer work in Cambodia. Scammer work by offering large investment opportunities. Contohnya seperti investasi bodong. 1. Investasi emas. I will offer as multi-land with sports multi-flight gold investment to victim, where the purpose of large profit and instructs them to invest their money in our company. When in fact none of this is true. It's just or leads to divide victim. 2. Judol, seperti penipuan judi online. We random search for victim number and contact them with the promise of big wins or gambling sites. In fact, we don't offer big wins on that sites. It's just a try to convince victim to trust the sites of link we provide. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai cara kerja scammer di Kamboja kepada teman-teman semua.
Terima kasih. Oke, baik, terima kasih ya Tom atas waktunya sudah memberikan edukasi terhadap masyarakat Indonesia dan pemirsa yang ada. Sampai jumpa, sehat-sehat di sana ya Tom. Terima kasih. Baik, jadi kesimpulan yang Tommy dapatkan apa Yuda sehingga tidak lagi terjadi kejahatan-kejahatan cyber ini seperti scam, phishing dan lain-lain. Oke, baik, dari yang Tommy jelaskan tadi kita bisa menarik suatu kesimpulan. Suatu data itu sangat-sangat privasi teman-teman. Jangan pernah percaya dengan platform-platform yang maaf cakap ini tidak jelas. Carilah kalau misalnya kita butuh dana darurat, carilah misalnya kita pengen pinjam uang, pinjol, carilah suatu aplikasi itu yang jelas otoritas jasa keuangan yang sudah di badan terdaftar di OJK. Jangan pernah tergiur tentang limit yang besar. Ya, betul. Jangan pernah tergiur itu, jangan pernah mudah termakan dengan iming-imingan yang manis. Seperti itulah untuk cara menghindarinya. Lebih berhati-hati lagi memakai sosial media, atau jangan pernah asal-asal memijit link-link yang tidak jelas asalnya dari mana gitu. Ya, apalagi buat Genji nih ya, yang senang memakai aplikasi hijau itu ya, hati-hati kawan. Itu bisa sangat merugikan untuk mental kalian. Betul nggak? Betul, benar sekali. Karena bisa merusak. Anda berpengalaman tidak menggunakan itu? Pernah? Tidak. Tidak kayak kan? Iya. Baguslah. Jadi hindarilah scam-scam, asal-asal menjit link. Jangan tergiur oleh uang. Tidak mudah orang memberi uang karena dengan adanya AI seperti artis-artis itu fake semua tuh. Nggak ada itu giveaway itu, nggak ada itu semua. Itu hanya phishing atau scam, penipuan di media sosial. Dan itu bisa dituntut kalau bisa ketahuan siapa pemiliknya, karena polisi kita kan mungkin mempunyai hacker yang bisa melacak itu semua, pasti itu. Ya, betul nggak? Pasti kan? Pasti. Ya, kamu sebagai anak Rekaya Perangkat Lunak kan bisa mungkin melakukan scam itu terhadap orang lain. Iya, sebenarnya bisa. Itulah namanya itu kode etik. Kode etik dalam pekerjaan ya, Iya, atau kode etik. profesi. Iya, di profesi. Iya. Seperti topik kita hari ini tentang etika profesi ya kan? Iya, benar sekali. Hanya terkadang kalau kita memiliki ilmu yang lebih tinggi di atas rata-rata, pergunakanlah hal itu dengan baik. Jangan salah gunakan. Itulah fungsinya pemerintah itu harus lebih membuka matanya untuk orang-orang yang memiliki IT yang tinggi. Harus lebih menghargai. Jadi Betul. ketika mereka dihargai, mereka akan menggunakan ilmu itu untuk kebaikan. Tetapi ketika di negara sendiri mereka tidak dihargai, itulah disalahgunakan mereka. Ya, betul. Karena banyak orang baik yang tersakiti, seperti Uchiha. Oh gitu. Dia berubah jadi jahat karena orang baik yang tersakiti. Saya percaya itu orang baik tersakiti pasti akan menjadi jahat, karena itu memang ada di dunia nyata. Baik, terima kasih ya sudah datang ke podcast saya hari ini. Iya. Semoga sehat, lancar perjalanannya. Oke, terima kasih. Dijauhkan dari scam-scam itu. Oke. Oke guys.